Anis dulu ngaku orang Jawa Tulen, sekarang ngaku putra Jawa Barat. Jadi yang keturunan Yaman siapa, Pak? Saya hari ini bersama Mas Anis. Jenengan ini Jawa apa Arab, Mas? Ayo Yogyo. Yogyo. Oh, Hobinya gudeg. Dan Gudeg. orang yang selalu bertanya sama saya, Gus, apa Mas Anis itu amaliyahnya sama dengan Gus Miftah? Beliau itu ahlussunnah tulen. Amaliyahnya yo ahlussunnah. Wong ijo pada warna wae dhewe. Makanya kalau nggak tahu sih mendingan tanya. Kan saya selalu bilang, ikutlah pendapat ahli, jangan ikutan orang yang ahli berpendapat. Mantap. Kalau soal bernegara, saya tanya beliau. Soal amaliyah, beliau tanya sama saya. Betul. Jadi guru kita. jangan lakukan amaliyahnya Mas Anis. Mas apa Mas? Siap. Salam buat semuanya. Terus kita kerja terus untuk Indonesia, untuk Nusantara, untuk memastikan semua merasakan makmur adil. Amin. Salam ahlussunnah wal jamaah. Supaya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Hah? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa? Orang nggak kenal. Komisaris PT Pelni Dede Budiarto mempertanyakan suku asal Capres Partai Nasdem Anies Baswedan. Pasalnya, selama ini Anies kerap berbeda-beda omongan saat menjelaskan suku asalnya. Pada kegiatan Jalan Sehat yang digelar di Ciamis Minggu kemarin, Anies mengaku dirinya adalah putra Jawa Barat. Ia berkata, "Saya lahir di Kuningan tapi nenek saya orang Ciamis. Rumah orang tua kami di Jalan Stasiun." Ia berkata di hadapan ribuan warga Ciamis. Mantan Mendikbud itu juga mengaku bahwa Ciamis merupakan kampung halaman keluarga besarnya. Bukan kali ini saja Anies menjelaskan asal-usul kehidupannya. Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku orang Jawa dan berasal dari Yogyakarta yang membantah anggapan orang yang menyebut dirinya sebagai orang Arab. Hal itu diungkapkan Anies ketika pendakwah kondang Gus Miftah menemuinya di Balai Kota Kamis 16 Juli 2020 silam. Gus Miftah berkata, "Saya hari ini bersama Mas Anies, jenengan iki, Anda ini Arab apa Jawa sih Mas?" Anies kemudian menjawabnya dengan logat Jawa yang kental, "Wong Yogyo, orang Yogya, senengane gudeg, hobinya makan gudeg." Sementara itu diketahui bahwa kakek Anies Abdurrahman Baswedan merupakan peranakan Arab yang lahir di Surabaya pada 9 September 1908. Dalam laman Wikipedia pun, keluarga besar Baswedan adalah sebuah keluarga Arab Indonesia. Keluarga ini berawal dari Umar Baswedan, saudara Ali Baswedan yang datang dari Hadramaut, Yaman pada sekitar pertengahan abad ke-19 Masehi. Berarti Anies itu kan keturunan Arab Yaman. Di media sosial pun ramai menyebutkan Anies adalah keturunan Arab. Penjelasan yang berbeda-beda dari Anies itu memantik rasa penasaran Dede Budiarto yang mengaku heran dengan suku asal Anies yang kerap berubah-ubah tersebut. Jujur saya heran ya dengan ketebalan muka Anies yang begitu tidak tahu malunya mengatakan sesuatu yang bisa berubah-ubah. Keturunan Arab sebentar ngomong dari Cirebon, sebentar ngaku Jawa Tulen, dan kini adalah putra Jawa Barat. Gila, bukankah ini mirip dengan kemampuan Bunglon yang menyesuaikan diri dengan lingkungan? Mungkin pembaca pun sudah tahu spekulasi yang beredar kalau Anies melakukan hal ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat saat mencalonkan diri sebagai Capres 2024. Secara kan kita tahu ada semacam mitos kalau Presiden RI adalah keturunan Jawa dan Anies mulai menjual sosok dirinya sebagai orang Jawa. Kenapa sekarang tidak mau mengaku kalau dirinya keturunan Arab? Kenapa sekarang dia tidak mau mengaku kalau dirinya adalah keturunan Arab? Mungkin atau memang pasti karena dia tahu sulit diterima sebagai calon presiden kalau dia mengakui hal itu. Terus gimana dong? Ya tebal-tebalin muka lah dan mengaku Jawa Tulen, mengaku Jawa Barat Tulen. Karena Presiden RI masih dipercaya banyak orang berasal dari Jawa. Sampai dari sini paham kan? Logis bukan? Saran saya jangan tanggung-tanggung, silakan kunjungi 34 provinsi di Indonesia. Pas ditanya jawab sesuai kondisi di mana dia berada. Kalau dia di Aceh jawab saja dia itu keturunan Aceh Tulen. Kalau dia di Kalimantan ngaku aja orang Dayak asli. Kalau dia kebetulan ada di Singkawang silakan bilang dirinya orang Tionghoa Tulen. Bila perlu kampanye ketemu WNI di USA dan ngaku saja sebagai orang bule. Mungkin ini bisa membuat dirinya dekat secara emosional dengan masyarakat setempat. Hahaha. Nis, suka-suka dia aja deh mau ngomong asalnya dari mana. Ngebet banget ya, dan ini sangat tidak baik.
Karena kalau tujuannya politis, artinya Anies rela dan berani memutarbalikkan fakta demi mencapai ambisinya. Orang seperti ini sangat tidak bisa dipercaya omongannya. Semoga masyarakat cepat sadar dan cerdas menyikapi hal ini. Jangan mau lagi dipengaruhi oleh ucapannya yang terlalu mudah keluar dari mulutnya. Cukup Jakarta menjadi korbannya. Jangan bikin seluruh Indonesia merasakan penderitaan yang sama. Hitung sendiri berapa banyak dusta yang sudah keluar dari mulut dia. Jadi bagaimana menurut Anda? Tempo dan ICW sebut ada antek Jokowi tersebar di BUMN, lalu bagaimana dengan Anies dan 70 TGUPP-nya? Kenapa diam saja? Pura-pura nggak lihat karena ada tapi nggak kerja ya? Jokowi sendiri membuat TGUPP pada tahun 2015 dengan anggota 7 orang, kemudian meningkat di zaman Gubernur Basuki Cahayapurnama menjadi 9 orang, kemudian meningkat lagi di zaman Jarod Saiful Hidayat 13 orang, dan akhirnya meningkat berkali-kali lipat menjadi 74 orang pada era pemerintahan Anies Baswedan. Kita harus menjamin bahwa penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semua harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Tetapi yang ingin kami sampaikan kepada rakyat Jakarta bahwa manfaat buat rakyat Jakarta yang tidak nampak. Dari TGUPP? Ya, dari TGUPP. Kenapa tidak nampak? Karena memang tugas TGUPP itu hanya juru masak. Juru masak dalam rangka untuk memberikan output kebijakan gubernur yang berpihak kepada kepentingan rakyat Jakarta. Outputnya itu. Jadi bukan TGUPP itu operasional kepada dinas dan lain sebagainya. Tapi kan dan kita juga baru dengar ternyata TGOPP pun nggak bisa dipanggil oleh DPRD. Wah, hebat betul ini. Menjadi lembaga yang tidak bisa tersentuh. Kinerjanya nggak bisa diaudit, anggarannya nggak bisa dipertanggungjawabkan, dan seterusnya. Padahal persoalan yang ada di TGOPP itu cukup kompleks. Persoalan dari rekrutmen, persoalan dari kinerja, dan sampai sekarang nggak ada bunyinya. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana mengatakan pihaknya mencatat ada 67 pendukung politik pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin yang mengisi jabatan kabinet hingga komisaris BUMN atau anak perusahaannya sejak pasangan tersebut dilantik pada 2019. Hal itu disampaikan media Tempo 13 November 2022 lalu. Kurnia Ramadana mengatakan sejak 2019 sampai hari ini, ICW mencatat setidaknya 21 orang menduduki kursi kabinet Jokowi Ma'ruf, sedangkan 46 orang mengisi komisaris di BUMN atau anak perusahaannya. Ia mengatakan memburuknya tata kelola pemerintahan dalam hal konflik kepentingan juga terjadi di perusahaan plat merah atau BUMN. Menurut Kurnia, ICW mencatat banyak sekali jabatan pengawas perusahaan atau komisaris BUMN yang dibagi-bagikan kepada para pendukung Jokowi sejak dilantik, yang kemungkinan dipilih Menteri BUMN atas persetujuan Presiden Jokowi. Ia tidak mengesampingkan bahwa angka ini akan bertambah mengingat banyaknya BUMN dan anak perusahaannya. Kurnia mengklaim bagi-bagi jatah ini adalah konflik kepentingan yang masih merajalela dan dibiarkan selama 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, praktik penyubur konflik kepentingan akan memperburuk tata kelola pemerintahan, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia mengatakan Presiden Jokowi membiarkan atau bersikap permisif terhadap isu konflik kepentingan selama kepemimpinannya. Unggahan media Tempo dan pernyataan peneliti ICW tersebut langsung mendapat tanggapan dari pegiat media sosial Kusnul Khotimah. Menurutnya, lewat akun Twitter pribadinya, jika memang Jokowi memiliki antek di kabinetnya, lalu bagaimana dengan Anies yang mempunyai 74 TGUPP selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Ditambah yang menjadi komisaris seperti Sudirman Said, Tata Kujiati, kemudian Tuyul Ancol diangkat hanya oleh seorang gubernur. Sedangkan Jokowi bukan hanya mengangkat pendukungnya, Jokowi juga mengangkat lawan politiknya seperti Prabowo, Sandiaga Uno, bahkan yang sering mengkritisi Pak Jokowi seperti Rizal Ramli, Sudirman Said juga pernah diangkat menjadi menteri, meskipun hanya sebentar. Tapi itu sudah membuktikan jika orang-orang yang duduk di kabinet Presiden Jokowi itu bukan hanya dari pendukungnya saja, tapi yang pernah berseberangan dengan Jokowi pun selagi ia mempunyai kualitas, kenapa tidak? Jadi bagaimana ICW dan Tempe, apakah ini belum cukup bukti?
Lagian ngapain juga ICW membuat penelitian semacam itu? Kalau memang mau mencari hal-hal seperti itu, coba dong cek TGUPP daerah Anies yang jumlah anggota TGUPP-nya itu gila-gilaan. Jumlah anggota TGUPP ini pernah dikritik oleh Kemendagri pada 2017 karena dianggap terlalu banyak, yaitu mencapai 74 orang. Dan ini tentu memakan banyak anggaran besar untuk gaji dan tunjangan. Karena tentu saja tidak seperti era Ahok yang diambil dari dana operasional gubernur, Anies menggaji para anggota TGUPP-nya dengan APBD DKI. Mirisnya, kerjanya entah apa. Banyak orang yang bilang itu adalah politik balas budi dari Anies kepada relawannya. Anggota TGUPP pun akhirnya berkurang menjadi 67 orang, lalu kemudian berkurang lagi menjadi 50 orang pada 2020 setelah dipangkas oleh Banggar DPRD DKI. Tapi itu juga masih terlalu banyak dengan wilayah yang hanya secuil Jakarta. Tapi hasil pembangunan tidak sesuai dengan kapasitas mereka, bahkan kinerjanya pun tidak seberapa. Lihat saja, Jakarta selama 5 tahun mencerminkan hasil kerja TGUPP, apalagi bidang pencegahan korupsi. Ini lebih parah. Kelebihan bayar terjadi di mana-mana, terjadi berulang kali pula. Kasus Formula E mereka kecolongan, kasus korupsi lahan rumah DP 0 juga kecolongan. Lihat saja Sudirman Said ketika memimpin MRT Jakarta, bagaimana berbagai macam kasus menciderai MRT Jakarta. Lalu Tata, setiap hari kerjanya cuma ngebuzzer saja, sama seperti halnya dengan Tuyul Ancol. Jadi dari sini sudah bisa melihat dan menilai ya, pemimpin mana yang hanya mengangkat pejabat dari unsur balas budi dan mana pemimpin yang memperhatikan kualitas juga. Jadi memang sudah benar jika Anies harus istirahat seperti yang pernah diucapkannya dulu. Kalau bisa istirahat dari politik selamanya ya, jangan bawa keahlian tata kata untuk memimpin negara, bisa kacau negara ini. Jadi bagaimana ICW dan juga Media Tempo? Apakah kalian berani membahas 70 TGUPP era Anies? Segera rilis penelitian kalian ya. Bagaimana menurut Anda?